Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini kami ada di tempat ini karena suatu anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap kami sehingga firman yang disampaikan sungguh memberkati kehidupan setiap kami, dan kami bukan hanya bisa mendengar, merenungkan, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Murah Hati. Murah hati ternyata bukan hanya sekedar orang yang suka memberi bantuan kepada orang lain, orang yang suka berbagi kepada orang lain, ataupun suka menolong orang lain. Itu semua baik, karena bukan hanya perbuatan baik kita saja, tetapi Tuhan lebih melihat hati kita. Apakah kita tulus dalam memberi? Apakah kita punya motivasi tertentu kepada seseorang tersebut? Ataukah juga kita ingin dipuji? Ataukah kita hanya meminta balasan kepada orang tersebut? Tetapi murah hati yang kita inginkan di dalam kekristenan itu lebih dari semuanya itu. Suatu saat ada seorang kaya melihat seseorang yang sedang meminta-minta atau mungkin mengamen, baik di jalanan maupun di restoran. Ya, mungkin muka dengan memelas, dengan pakaian yang mungkin ala kadarnya, maka orang kaya tersebut bisa memberikan uang. Ya, ada yang mungkin kasih 5.000, 10.000 atau bahkan yang lebih dari itu. Itu baik. Tetapi itu belum pas disebut sebagai orang yang murah hati. Karena murah hati menurut standar kekristenan adalah orang yang tidak hanya sekedar memberi, tetapi orang yang mau masuk ke dalam situasi kehidupan orang yang ditolongnya. Sehingga ia mampu melihat perspektif orang tersebut, berpikir sesuai cara pandang orang tersebut, serta juga bisa ikut merasakan apa yang ia rasakan. Ada syarat untuk menjadi orang yang murah hati, yaitu apa? Bayar harga. Ketika kita bisa bayar harga, kita pasti akan bisa disebut orang yang murah hati. Orang kaya tadi menolong dengan kelebihannya, mungkin tanpa beban, tanpa bisa merasa apa yang dia rasakan, tanpa perlu masuk dalam keadaan atau situasi kehidupan orang yang ditolongnya. Mungkin bahkan orang kaya tadi itu menolong hanya suatu rutinitas atau kebiasaan saja, tanpa melibatkan hati. Nah, celakanya ketika orang kaya ini suatu saat mengalami kerugian, mengalami kekurangan uang, saya jamin orang ini tidak akan menolong lagi. Tetapi berbeda ketika orang menolong dengan dorongan hati, dengan rasa belas kasihan. Ia pasti akan mau masuk ke dalam situasi kehidupan orang tersebut. Meskipun orang itu saat itu sedang mengalami kerugian ataupun kekurangan, tapi orang ini tetap menolong. Karena dia punya hati, timbul dari hati untuk menolong. Dan dia ikut merasakan apa yang dia rasakan. Dan orang seperti ini biasanya masih bisa mementingkan kepentingan orang lain. Dan disinilah ada harga yang harus dibayar. Karena sekedar menolong justru kadang berakibat buruk bagi orang yang ditolongnya. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Allah sudah memberikan contoh kemurahan yang sejati. Ketika Dia menolong kita dengan apa? Dengan pengorbanannya yang begitu mahal, dengan cara merelakan putranya untuk masuk ke dalam situasi kehidupan manusia. Dia ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan penderitaan manusia yang dirasakan. Jadi Tuhan itu merasakan karena Dia ingin menolong kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh kemurahan. Yaitu apa? Kemurahan yang sejati.
Karena murah hati itu bukan hanya sekedar untuk memberi kepada orang, menolong orang, tetapi lebih dari itu semua. Kita akan lihat di Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Tuhan dicobai juga, saudara. Dicobai makanan, tentang kekayaan, kedudukan, dan ada beberapa. Tetapi apa? Hanya tidak berbuat dosa. Tuhan tidak berbuat dosa, dicobai, iya dicobai. Tapi itu tidak membuat berbuat dosa. Beda dengan kita. Terkadang kita ketika dicobai dengan situasi kondisi yang tidak baik, terkadang kita lewat dari jalur Tuhan. Kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi berbeda dengan Tuhan. Dan kita adalah orang yang murah hati. Murah hatinya bukan hanya memberi, tetapi melewati proses yang harus kita lalui, yaitu apa? Bayar harga. Supaya kita beroleh kemurahan. Yesus mau masuk ke dalam situasi manusia. Dia sungguh-sungguh ingin menolong kita. Bukan sekedarnya, tapi Yesus dengan sepenuh hati dia mau menolong kita. Di sini kita lihat bahwa begitu mahalnya harga yang harus dibayar oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Agar kita terlewat dari api neraka. Karena label harganya adalah nyawa seorang anak Allah. Tetapi kabar buruknya sekarang ini, kemurahan Allah yang label harganya adalah nyawa anak Allah telah dijual dengan harga yang sangat murah. Oleh siapa? Oleh orang Kristen sendiri. Padahal begitu besar kasih Allah kepada kita. Mari kita lihat di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini saudara lihat bahwa bayar harganya itu terlalu mahal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu berharganya Tuhan, tetapi terkadang kita masih meremehkan anugerah yang sudah kita terima. Masih meremehkan pengorbanan Tuhan. Seringkali ayat ini dibaca, direnungkan, tetapi seringkali kita lupa. Beroleh hidup yang kekal itu bukan mudah dan murah. Karena yang harus kita lalui apa? Via dolorosa. Jalan salib, jalan penderitaan, jalan yang sukar, yang tidak murah. Karena harganya adalah nyawa anak Allah. Oleh karena itu, menurut saya, hanya Allah yang pantas disebut si murah hati sejati. Dia bukan hanya sekedar menolong. Bukan menolong kita pada saat waktu luang, bukan kelebihan uang, tetapi dia lebih dari semuanya itu. Dia mengorbankan putranya, sungguh mahal harga yang dibayar Allah untuk menolong kita. Jadi murah hati bukan hanya suka memberi, suka menolong, tetapi lebih dari semuanya itu, yaitu bayar harga. Saudara, hari ini kita diingatkan tentang murah hati. Ya, tetapi murah hati bukan hanya sekedar itu semua, tetapi yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita, murah hati itu berbicara tentang bayar harga. Bagaimana kita melihat pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Mari jangan meremehkan pengorbanan Tuhan, karena Tuhan adalah orang yang sangat murah hati, dan Tuhan adalah si pemurah hati yang sejati. Firman Tuhan sudah selesai, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti,
tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.